God gave a promise to Abraham and Sarah, a future, a generation, a son. But between the promise and its fulfillment, there was silence. Years passed. Waiting began to feel uncertain. In the in-between, Sarah struggled to see the promise ahead. The delay felt like absence, yet Abraham continued to walk, building altars, listening, trusting the God who had spoken. The in-between is often where faith is tested, where doubt and trust quietly wrestle. But these hidden seasons are not empty. They shape the heart to carry the promise well, because the waiting is never separate from the promise. Sometimes it is part of how God prepares us to receive it. Shalom jemaat Tuhan, Shalom. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan menyerahkan ibadah kita hari ini di dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sudah menempatkan kami di tempat ini, siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, kami siap untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap berkata, Amin.
tidak akan pernah berhenti berharap. Di setiap musim-musim dalam kehidupan kami yakin Tuhan ada beserta dengan kami. Kami tenang, kami tidak takut akan apapun dalam hidup kami. Kami yakin Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia tak menanti. Sekalipun
tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang sekalipun dariku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Mari kita Tuhan angkat tanganmu, katakan dengan segenap hatimu, selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang sekalipun dariku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang sekalipun dariku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selamanya Kau bagianku Tuhan, Kau bagianku selamanya, selamanya. Kau bagianku selamanya. Ya Tuhan, sebab inilah pernyataan kami Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi bagian kami, tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang menjamah kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Baik, sebelumnya kita akan bersama-sama melakukan covenant. Para peserta covenant akan mengucapkan janji sebagai jemaat IFGF Living Water yang akan diwakili oleh Ibu Winda yang membacakan. Komitmen anggota sebagai seorang Kristen yang sudah lahir baru dan anggota dari Gereja Yesus Kristus. Secara umum saya menyatakan diri menjadi anggota gereja lokal IFGF Living Water Semarang. Saya menyetujui segala ketentuan dan tujuan dari gereja IFGF dan dengan setia berjanji untuk mendukung segala program baik dalam doa maupun material sesuai dengan kemampuan saya. Saya berjanji untuk hidup berjemaat dalam kesetiaan dan kerukunan di antara sesama anggota
dan saling melayani di dalam kasih Tuhan. Saya berjanji untuk tunduk dan setia kepada tim penggembalaan IFGF Living Water Semarang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menempatkan saya di IFGF Living Water Semarang dan saya memahami tanggung jawab saya sebagai anggota, dan sejak hari ini saya berjanji untuk menjadi anggota yang baik dan setia. Haleluya. Tim pastoral, para gembala juga akan mengucapkan komitmen tim mereka yang akan diwakili oleh Pastor Joni Lumondo. Baik. Kami atas nama tim penggembalaan IFGF Living Water Semarang sepakat untuk memasuki ikatan perjanjian dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan tulus hati di hadapan Tuhan kami akan memberikan diri kami untuk pertumbuhan kehidupan kerohanian saudara-saudari, dan dengan anugerah Tuhan kami akan melayani saudara-saudari dengan seluruh kemampuan dan keberadaan kami. Amin. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian dan saya persilahkan para pastor untuk berdoa bagi para anggota yang sudah berkovenant hari ini. Dari Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, terima kasih untuk saudara kami yang boleh ada di hadapan kami, yang boleh bercovenant dengan gereja ini Tuhan.
Kami percaya di tempat ini mereka akan bertumbuh ya Tuhan. Mereka akan menjadi jemaat yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan itu yang kami akan perkatakan selalu Tuhan untuk setiap saudara kami yang ada di hadapan kami ini. Kami perkatakan sekali lagi berkat Tuhan atas mereka semua ya Tuhan. Kami percaya di keluarga IFGF Living Water di tempat ini, mereka akan betul-betul merasakan saling support, saling dukung, saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami tidak terpisah dengan satu yang lain. Kami percaya Tuhan sekali lagi bahwa mereka tertanam di tempat ini dan mereka bertumbuh bahkan berbuah ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan hari ini kami terima mereka untuk bercovenant bersama-sama di tempat ini Tuhan. Dan kami berkatakan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin. Silakan menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Menghadap ke sana ya. Baik saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Guntur Mugiono. Mari kita sambut bersama-sama. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar sore hari ini? Haleluya. Setiap minggu selalu ada berkat yang baru, bahkan setiap hari. Amin. Kalau khotbah minggu lalu, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Jika kita selalu menantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya dalam proses menanti, dan dulu juga sudah menanti, sekarang menanti kembali apa yang dinamakan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dulu sudah menanti, dan janjinya Tuhan digenapi, sekarang menanti lagi, dan suatu hari nanti Tuhan akan menggenapi. Yang percaya katakan amin. Dulu saya menantikan pasangan hidup. Kok sudah ramai sekali. Kalau anak muda itu kan dengan berbagai cara ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang sudah pengalaman, yes. Kalau anak muda itu kan dengan berbagai cara, dengan berbagai trik, macam-macam. Dan saya dulu juga dalam masa penantian dulu. Sekarang sudah digenapi. Amin. Masa penantiannya, usahanya dengan berbagai cara. Ternyata ketemunya di mana? Doa malam. Bagi jemaat yang masih single, datanglah doa malam. Menantikanlah di sana. Nanti Tuhan akan berikan jawabannya yang ada di sana. Amin. Yes. Setiap Senin kita ada doa malam, oleh sebab itu jangan pernah melewatkannya. Tunggulah, nantikanlah Tuhan di tempat yang tepat, di saat yang tepat, dengan cara yang tepat, maka Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Yang percaya katakan amin, yes. Jadi sepanjang bulan ini kita belajar tentang in between, masa penantian, masa menunggu. Ada banyak orang yang tidak sabar, memakai caranya sendiri untuk mendapatkan yang namanya janji Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan katanya masa depanku penuh dengan harapan, tapi apa yang terjadi? Hati sudah mulai khawatir. Aduh, dompet sudah mulai tipis.
Kalau ngutang aja gimana, kalau minta aja gimana. Firman Tuhan yang Pastor John Sling katakan, orang percaya anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Janji Tuhan itu selalu digenapi dalam hidup saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan anak saya yang masih kecil juga sedang menantikan janji Tuhan. 9 bulan kemudian janji Tuhannya apa? Masa depan yang penuh dengan harapan. Itu kan masa penantian yang sangat lama sekali. Lama sekali untuk dapat melihat yang namanya penggenapan janji Tuhan. Dan kita belajar dari kisah Abraham, bahwa Abraham itu juga menantikan janji Tuhan, yaitu janji tentang keturunan. Lama sekali, berapa tahun kemarin? 25 tahun Abraham harus menantikan yang namanya janji Tuhan tentang keturunan. Dan di sana ada banyak sekali konflik yang terjadi, tidak sekedar kalau kita baca Alkitab, mungkin itu merupakan satu perikop, oh ya udah yang terjadi itu aja. Ternyata pilihan yang salah terhadap janji Tuhan, respon yang salah terhadap janji Tuhan, itu akan membuat konflik yang berkepanjangan bahkan sampai dengan saat ini. Tentang keturunan Ishak dan Ismail, itu kan jadi perdebatan sampai saat ini juga. Konfliknya jadi panjang sekali. Dan saya rindu bahwa ketika kita menantikan janji Tuhan, kita tidak memberikan respon yang salah, reaksi yang salah, keputusan yang salah. Oleh sebab itu, kita harus sabar, jangan mendahului Tuhan dalam mengambil keputusan. Kalau diminta Tuhan untuk menunggu, ya tunggulah, sabar menunggu. Di mana datanglah di doa malam, berdoalah kepada Tuhan supaya jodohmu itu datang. Supaya keuangan kita dicukupkan Tuhan, bahkan berlimpah. Yang sedang menantikan keturunan, berdoalah supaya itu diberikan oleh Tuhan. Pak Dadang, Bu Evi dulu juga menantikan, dan itu sangat panjang. Dan sekarang kalau Tuhan sudah berikan, janji Tuhan itu sudah terbukti, ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, jangan pernah mendahului janji Tuhan. Karena jika kita melakukan hal yang salah, itu selalu ada yang namanya konsekuensinya. Ada perbedaan antara janji Tuhan dan tuntutan pribadi. Tuhan kok enggak gage, kok enggak segera nolong saya. Hatiku sudah khawatir, aku sudah takut, aku sudah dak dikduk, ditagih sana sini. Apalagi yang membuat kita ini, pengennya cepat-cepat mengambil keputusan bahwa Tuhan tunggu dulu. Percaya sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Kita baca dulu ayatnya. Kejadian 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini sudah Sudah langsung memberikan satu kesimpulan. Karena sudah menunggu begitu lama, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin dialah aku dapat memperoleh anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Diminta untuk menunggu janji Tuhan, namun karena sudah begitu lama, sudah membuat satu kesimpulan bahwa ini keputusan saya. Dia mulai menuntut. Jadi apa yang sudah Tuhan janjikan, dia coba mulai berusaha. Udah sama-sama punya anak, intinya kan punya anak. Ya udah, ambil aja Hagar jadi istri Abraham. Jalan pintas. Padahal rencana Tuhan bukan seperti itu. Antara janji Tuhan dan tuntutan pribadi itu sesuatu yang sangat-sangat berbeda sekali. Kita
dapat melihat bahwa hal yang menginisiasi keputusan Sarah dan persetujuan Abraham untuk menghampiri Hagar adalah keinginan pribadi untuk membangun keluarga atau memiliki keturunan, bukan keinginan untuk melihat Tuhan menggenapinya. Keduanya seringkali terlihat serupa, tetapi kita perlu menyadari bahwa keduanya itu berbeda. Sarah berkata, siapa tahu aku dapat, bukan siapa tahu Tuhan dapat. Kita harus merenungkan atau mengevaluasi sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Jangan berpikir, kelihatannya ini deh. Pemikiran berfokus pada aku, bukan pada Tuhan. Fokus pemikiran terletak pada apa yang aku dapat lakukan, bukan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Oleh sebab itu, dalam masa menunggu ini perlu kita berdoa, baca firman, merenungkan kembali apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita ini dalam masa menanti ini bisa sabar. Menanti yang namanya janji Tuhan itu bukan menanti sesuatu yang tidak pasti, tetapi menantikan satu kepastian. Walaupun lama, itu adalah sesuatu yang pasti. Amin. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberi harapan palsu kepada Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berkata ya, maka nantikanlah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Oleh sebab itu dalam hal menanti, itu seharusnya yang kita rasakan bukan lagi dag-digdug, takut, khawatir, tapi justru kita bersemangat. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Apa yang Pak Dadang, Bu Evi rasakan dulu, dan sekarang kalau sudah bisa melihat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, diberikan keturunan, sekarang sudah mau kuliah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Janji Tuhan yang sudah terbukti di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Dan kita bisa melihat sama-sama, menyaksikan sama-sama. Oleh sebab itu jika kita masing-masing sedang dalam masa menanti, menunggu, sabarlah. Jangan mendahului Tuhan. Jangan coba menuntut Tuhan. Tuhan ini loh yang baik ini loh. Aku mau lakukan ini, toh sama-sama punya anak. Itu kata Sarai. Toh sama-sama punya anak. Jangan mencoba memasukkan pikiran kita, bersandar kepada pemikiran kita untuk bilang, Tuhan, apakah mungkin ini yang baik Tuhan? Itulah yang jadi kita harus berhati-hati untuk jangan mencoba untuk mendahului apa yang sudah Tuhan janjikan. Jadi jangan merasa, Tuhan ini loh Tuhan, jadi kita merasa menuntut. Tuhan harusnya begini loh Tuhan, supaya janjimu itu cepat. Supaya masalah keluargaku cepat beres, supaya masalah keuanganku cepat beres, solusinya ini begini loh Tuhan. Kita menciptakan solusi sendiri. Kita coba berpikir bahwa masalah itu bisa selesai dengan kekuatan kita sendiri. Menuntut, aku loh Tuhan, bisa selesai Tuhan. Tuhan kok lama banget, daripada Tuhan-Tuhanan, mending pakai pikiranku sendiri. Kita coba menuntut dengan akal kita, dengan jalan pikiran kita, dengan solusi kita. Kita harus berhati-hati bisa membedakan bagaimana kita bisa menunggu janji Tuhan. Karena Allah itu setia, menunggu bukan berarti Tuhan itu tidak bekerja. Amin. Janji Tuhan diberikan untuk diterima, bukan untuk dituntut. Di abad yang ke-19 ada seorang yang bernama Josh Muller. Dia terpanggil untuk memelihara, memberikan makan anak-anak yatim piatu. Kalau kita sudah berpikir bahwa membayangkan ribuan anak yatim, itu berarti kebutuhannya akan sangat banyak sekali. Satu ketika Josh Muller tidak memiliki cadangan bahan makanan yang cukup untuk bisa memenuhi makanan saat itu, jadi dia coba percaya kepada Tuhan bahwa
Tuhan itu sanggup memelihara, Tuhan itu sanggup mencukupkan kebutuhannya. Kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan juga yang akan mencukupkannya. Dia tidak mencoba untuk mencari donasi ataupun woro-woro kepada sekitarnya. Kita mungkin dalam kesulitan seringkali pengennya, supaya orang lain tahu, supaya orang lain itu bisa bantu. Tetapi Josh Muller tidak melakukan itu. Dia mengucap syukur, berdoa, satu hari ada seorang datang memberikan begitu banyak roti dan itu sanggup mencukupi kebutuhan makan anak-anak yatim. Dia tidak merespon dengan kepanikan, tidak merespon dengan frustasi, tetapi percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhannya untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yatim itu. Di hari berikutnya ada satu peristiwa lagi ketika ada gerobak yang tiba-tiba mungkin mengalami kecelakaan di dalam perjalanan, daripada susunya ini, gerobak susu, tidak dapat mengantarkan pada satu tempat lebih baik, susunya diberikan kepada anak-anak yatim. Begitulah cara Tuhan menolong Josh Muller. Jadi Muller tidak memiliki kendali terhadap penyediaan Tuhan, tetapi ia memilih untuk tidak panik dan frustasi, justru memutuskan untuk percaya, mengucap syukur atas janji yang Tuhan akan tepati, meskipun dia tidak tahu bagaimana dan kapan. Kita sendiri juga tidak tahu, seringkali tidak tahu kapan, caranya bagaimana. Tetapi yang Tuhan inginkan bahwa kita menanti dengan sabar untuk tidak panik, untuk tidak stres. Berdoalah di rumah, berdoalah di tempat ini. Nanti karena Tuhan kita mendapat satu kekuatan yang baru, kita semakin percaya Tuhan, kita semakin yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan juga yang akan menjawab, menggenapi. Kalau di dalam kehidupan Josh Muller, dia dipanggil untuk dapat memberikan makan kepada anak-anak yatim piatu, berarti kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan juga yang akan mencukupkan semua kebutuhannya. Dalam hidup kita juga sama, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita punya kebutuhan masing-masing, punya masa tunggu masing-masing, punya masa penantian masing-masing. Tetapi percayalah, jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri, jangan pikiran kita sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan yang dapat mencukupkan setiap kebutuhan kita. Iman bukan berarti kita tidak peduli apakah Tuhan akan memenuhinya atau tidak. Iman adalah berani untuk tidak memegang kendali terhadap kapan, bagaimana cara Tuhan memenuhi apa yang Ia janjikan. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, kendalinya bukan kepada kita. Tuhan, aku tak bantu Tuhan. Ini loh Tuhan, caranya begini. Caranya tuh begini loh Tuhan. Supaya keuanganku baik, supaya pekerjaanku baik, supaya kesehatanku baik. Itu caranya begini loh Tuhan. Bukan dari akal pikiran kita, tetapi dari hikmat Tuhan. Iman adalah berani untuk tidak memegang kendali terhadap kapan dan bagaimana cara Tuhan memenuhi apa yang Ia janjikan. Saya pun tidak tahu kapan mendapatkan pasangan hidup. Tapi melalui doa di tempat ini, Tuhan semakin memperjelas apa yang saya tunggukan, akhirnya saya dapatkan. Saya tidak punya kendali. Apa yang sudah Tuhan janjikan kepada saya tidak akan melakukan dengan cara saya. Saya akan lakukan dengan caranya Tuhan. Oleh sebab itu kita menjalani hidup itu bukan dengan hikmat manusia, tetapi hikmatnya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Amin. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata bersandar menggambarkan seseorang yang menopang berat badannya pada sesuatu. Kalau yang menopang hidupmu manusia ataupun dirimu sendiri, itu pasti akan goyah, akan roboh, akan jatuh. Tetapi jika hidup kita ditopang oleh Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita bersandar pada hikmatnya Tuhan, kita hidup dalam hikmatnya Tuhan, maka janji Tuhan itu akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Makin jelas, makin jelas. Akuilah Dia dalam segala lakumu, tingkah laku kita sehari-hari. Kita menjalani kehidupan yang sudah Tuhan janjikan itu bukan dengan was-was, bukan dengan khawatir, tapi dengan percaya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan meskipun keadaan belum sesuai dengan harapan. Abraham dan Sarah mungkin belum sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu tunggu dulu, Abraham harusnya nunggu. Jangan membuat inisiatif sendiri untuk mengambil Hagar sebagai istrinya Abraham. Sarah dan Hagar harusnya sungguh dulu, sabar dulu. Oleh sebab itu saya mengajak, mendorong, menasihatkan supaya Bapak Ibu Saudara percayalah kepada Tuhan meskipun keadaan belum sesuai dengan harapan kita. Sabar, tetap percaya kepada Tuhan. Gunakan akal budi sebagai anugerah, tetapi tetap tunduk pada firman-Nya. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada Abraham untuk mendapatkan anak dari Sarah, jangan ngambil yang lain. Gunakan akal budi sebagai anugerah, tetapi tetap tunduk kepada firman. Apa yang Tuhan sudah firmankan kepada Bapak Ibu Saudara, tangkap itu, renungkan itu, nantikan itu, hidupilah itu. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan, baik yang besar maupun yang kecil. Libatkan Tuhan, bukan Tuhan masuklah dalam rencanaku, tetapi Tuhan, aku mau masuk dalam rencanamu. Amin Bapak Ibu Saudara, melibatkan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup menuntun langkah orang yang berserah kepadanya, sekalipun jalannya belum tampak jelas. Yakin Tuhan itu sanggup menuntun setiap jalan kita, keputusan kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia setiap hari, baca firman, doa, melakukan firman Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, ada perbedaan antara apa yang baik dan apa yang kamu anggap baik. Kejadian 16 ayat yang ketiga. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar menjadi istri Abraham. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan, bahwa menarik untuk diperhatikan bahwa Sarah memberikan Hagar kepada Abraham bukan semerta-merta untuk memberikan keturunan kepadanya. Firman Tuhan mencatat untuk menjadikannya istrinya. Artinya itu merupakan hal yang sangat wajar untuk kemudian Hagar tidak lagi memandang Sarah sebagai atasannya. Hal itu tersebut seharusnya tidak mengejutkan Sarah. Dipikirnya kalau sudah ngambil Hagar, dia akan menghormatinya. Istri muda, istri tua. Kalau yang muda sudah punya apa yang Abraham punya, sesuatu yang sudah diberikan, maka yang Hagar memandang Sarah lebih rendah. Itu konsekuensi, akibatnya. Dipikirnya dengan itu semua
akan seperti yang Tuhan janjikan. Padahal yang terjadi tidak demikian. Ada perbedaan antara apa yang baik dan apa yang kamu anggap baik. Kita berpikir bahwa Tuhan ini loh Tuhan yang baik tuh Tuhan. Harusnya tuh begini loh Tuhan. Harusnya tuh usahanya begini. Kita mencoba untuk mengarahkan Tuhan. Menurut saya begini lebih baik Tuhan. Tapi apakah menurut Tuhan itu baik? Belum tentu. Apa yang dipandang oleh Sarah itu baik, ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Itu salah di hadapan Tuhan. Dampaknya sangat besar sekali Bapak Ibu Saudara. Dalam masa tunggu, tidak selalu rencana kita pandang baik dan tepat merupakan rencana yang baik dan tepat. Apa yang kita pandang baik, belum tentu bagi Tuhan itu baik dan berkenan kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi, tidak sedikit orang muda yang belum pernah punya mobil memiliki cita-cita untuk memilikinya. Mereka biasanya lihat temannya, wih kalau naik mobil keren ya, terlihat bagus ya. Duh kalau kita punya mobil bisa bebas untuk kelayapan, untuk dolan ke sana kemari. Itu anak muda. Saya punya pikiran yang sama dulu. Tidak tahu karena kalau sekarang pajak itu tambah mahal. Tidak tahu kalau perawatan mobil itu juga mahal. Apalagi perawatan bulanan, pajak, bensin. Waduh, apalagi bensin. Kalau wih keren ya Ferrari ya, wih keren ya Lamborghini ya. Tahu nggak bahan bakarnya itu borosnya minta ampun. Tahu nggak pajaknya itu besar sekali. Apa yang kita anggap baik dan bermanfaat selalu ada konsekuensinya, ada biayanya. Dipikirnya punya mobil itu baik bagi seorang muda yang belum berpengalaman. Enak ya, kayak temanku ya punya mobil ya. Tapi dia tidak tahu bahwa perawatan mobil itu juga mahal, biaya bensin mahal, pajak mobil juga mahal. Sebelum kita betul-betul mengalami, seringkali kita melihat sisi baiknya tanpa menyadari bahwa tidak ada hal yang bebas atau tidak ada konsekuensinya di dunia ini. Jadi Sarah, Abraham menerima konsekuensinya juga dari setiap apa yang dia putuskan, Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalau Tuhan sudah memberikan A, jadilah A. Kalau Tuhan sudah memberikan B, jadilah B. Kalau Tuhan berjanji kepada kehidupan kita masing-masing, masa depan yang penuh dengan harapan, maka nantikanlah dengan sabar. Nantikanlah dengan kekuatan Tuhan. Pasti itu akan diberikan kepada setiap kita. Kita akan diberikan kekuatan untuk menunggu dengan sabar. Masa penantian dalam rencana Tuhan, ingat kembali, kita sudah diberi contoh. Abraham menanti 25 tahun untuk sampai keturunannya itu dilahirkan. Kalau kita hanya menunggu 1, 2, 3 hari, beberapa minggu, 1 tahun, 2 tahun, Abraham 25 tahun. Yusuf mendapat mimpi menjadi penguasa di Mesir, prosesnya berapa tahun? 13 tahun. Apakah prosesnya mudah? Prosesnya Yusuf tidak mudah. Tidak ada satu saudara pun yang mendukung Yusuf. Dibuang, dijual, dijadikan budak, difitnah, dimasukkan penjara.
Entah berapa lama masuk penjaranya, tidak ada yang tahu saat itu. Tidak jelas di penjara sampai berapa lama. Tetapi apa yang dilakukannya, di dalam Alkitab tidak pernah ada catatan kejahatan Yusuf. Dia melakukan segala sesuatu dengan benar. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang ia lakukan, semuanya dibuat berhasil. Bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, padang gurun ke tanah Kanaan 40 tahun. Yang harusnya prosesnya cepat, jadi lama. Karena apa? Respon, keputusan yang salah. Daud juga menantikan janji Tuhan jadi raja dalam jangka waktu yang sangat lama juga. Prosesnya bagaimana? Sampai jadi gila. Sudah dikhotbahkan beberapa bulan yang lalu, lari, dikejar-kejar Saul, dikejar-kejar musuh, pura-pura gila. Prosesnya begitu panjang, prosesnya begitu lama. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara nantikan? Hari ini kita belajar untuk apa yang kita anggap baik, pikirkanlah lagi, renungkanlah lagi, doakanlah lagi, baca firman lagi. Jangan sampai kita berpikir Tuhan ini loh yang terbaik, padahal Tuhan menilai itu tidak baik. Tetaplah sabar, tunggu. Masa penantian adalah masa pembentukan karakter kita. Kita sedang dibentuk. Apakah kita jadi orang yang sabar, kita jadi orang yang percaya Tuhan, atau mengandalkan kekuatan sendiri. Masa penantian adalah masa melatih iman kita. Apakah kita bersandar kepada diri kita sendiri atau bersandar kepada Tuhan. Masa penantian mengajarkan ketergantungan kepada Tuhan, bukan ketergantungan kepada diri kita, kepada orang lain. Mungkin orang lain bisa membantu kita, tetapi Tuhan itu selalu punya waktu dan caranya sendiri. Jangan mencoba untuk mendahului Tuhan, melakukan sesuatu untuk menggenapi janjinya. Tetaplah percaya pada waktu dan cara Tuhan menggenapi janji-janjinya. Kita percaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu selalu punya kekuatan yang baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetap tenang. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan, aku percaya pada janjimu. Janjimu ya dan amin. Aku mau menaruh pikiranku, akalku kepada otoritasmu. Aku tidak mau mendahului Engkau. Biarlah sore hari ini menjadi waktu yang terbaik untuk kita dapat merenungkan kembali apa yang Tuhan sedang janjikan, apa yang sedang kita tunggu hari-hari ini. Kita bangkit berdiri sama-sama. Satu lagu yang sangat memberkati saya. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku. Biarlah mataku tetap memandangmu, tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu. Bahwa Tuhan setia, Dia memberikan jalan keluar. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku. Biarlah mataku tetap memandangmu, tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu. Bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Katakan selalu ada caranya Tuhan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya
jalan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Ajarkanlah jalan-Mu, terangkanlah hatiku, mataku tetap memandang. Tuntun selalu langkahku, tuntun selalu langkahku untuk mengikuti, bahwa Tuhan setia memberikan jalan kami. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupmu, Tuhan ingin kita untuk sabar menantikannya. Tuhan ingin kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah baik adanya. Jangan gunakan akalmu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gunakan hikmat Tuhan untuk kita menanti janji Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Selalu ada caranya Tuhan. Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan punya jalannya untuk menolongmu. Tidak perlu kita berusaha untuk membuka jalannya Tuhan, sebab Dia yang punya jalan. Kita percaya, kita taruh pengharapan kita kepada Yesus, kita taruh iman kita kepada Yesus. Bersandarlah kepada Yesus, jangan dengan pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan, Dia yang punya jalan. Selalu ada caranya Tuhan. Amin. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Yes, amin. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat-saat ini sedang menantikan pemulihan ekonomi, sedang menantikan kesembuhan tubuhnya Tuhan, sedang menantikan Tuhan pemulihan keluarga Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau yang turun tangan Tuhan, Engkau punya cara, Engkau punya jalan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan,
Hamba-Mu berdoa Tuhan, berikanlah hikmat Tuhan pada setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu Tuhan dalam hidup, dalam rencana-Mu Tuhan, hidup dalam panggilan-Mu Tuhan, hidup dalam hikmat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Engkau janjikan kepada kami itu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, kami akan menerimanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya caramu sendiri, Engkau punya jalanmu sendiri. Dan kami selalu percaya Tuhan, Engkau pasti akan menepati setiap janjimu. Karena Engkau tidak pernah berdusta kepada kami. Engkau Allah yang setia kepada kami. Di saat kami menunggu Tuhan, saat kami menanti janjimu Tuhan, berikanlah kami Tuhan hati yang sabar Tuhan, hati yang penuh hikmat Tuhan, hati yang tetap percaya kepadamu Tuhan. Apa yang sudah Engkau janjikan Tuhan, kami pasti menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu terbaik Tuhan sore hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami punya kekuatan yang baru Tuhan untuk menantikan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menepati setiap janji-Mu. Setiap kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya katakan bersama amin. Haleluya. Happy Sunday. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa